Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi daimil ifdal azimin nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil kamal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, inayah dan hidayah dan taufiknya di pagi hari ini yang penuh dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang tadi barusan kita dengar qasidah dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berkata, wa sa'atul wad' sara al-lail mithlu as-sabah. Tatkala Rasulullah dilahirkan, walaupun itu di penghujung malam sebelum fajar, walaupun masih gelap gulita, akan tetapi menjadi terang benderang bagaikan pagi. Sallallahu Nabi Muhammad. Berkat apa? Berkat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kaun dan semua semesta alam ikhwan berinteraksi dengan Rasulullah. Labbah bit tashmit hin sah, ketika Rasulullah teriak, ketika Rasulullah SAW muncul di muka bumi ini, semua alam semesta berinteraksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Maka jangan heran kalau seandainya sekian banyak berhala yang terbalik, yang tadinya palanya di atas menjadi di bawah. Maka jangan heran pula kalau seandainya api di Persia sana padam karena sang pembawa tauhid telah datang, sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau berkata, fa in taribna fama fi dha min junah. Kalau seandainya kita gembira, apakah salah kita gembira? Tidak ikhwan, tidaklah ada kesalahan, tidaklah ada kekeliruan. Bahkan ini adalah suatu ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena ibadah bukan hanya saja perihal yang berkaitan dengan mujahadah, walaupun itu banyak, tapi Allah Ta'ala menjadikan di antara yang namanya ibadah adalah kegembiraan. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita diperintahkan untuk bergembira, dan kegembiraan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, di pagi hari ini seperti biasa, dahulu guru-guru kami Sayyidil Habib Umar di antaranya merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang di antara pendapat sebagian ulama, minhum Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, berpendapat bahwasanya Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di hari ke-7 ikhwan. Dan banyak lagi pendapat yang lain, ada yang bilang di hari ke-9, ada yang bilang di hari ke-2, dan engkau bisa menjadikan setiap hari adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita membuat maulid setiap hari, naam, law amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib, hakadha qala Sayyid Daiba. Namun al-haqiqah dari maulid adalah lahirnya Rasulullah di hatimu, lahirnya Rasulullah di keluargamu, dan lahirnya Rasulullah di keseharianmu sehingga engkau masuk dalam sejarah. Ikhwani, semua alam berinteraksi dengan Rasulullah. Kita melihat bagaimana dalam ahadits ketika baginda Nabi SAW di Ghazwat Fathu Makkah, ketika baginda Nabi SAW setelah itu tahun berikutnya beliau haji, kemudian Nabi SAW ketika mau menyembelih onta, rawa Ahmad bin Hanbal fil Musnad, qal faqurriba ilaihi sallallahu alaihi wasallam khamsu aw sittu badanat fatafigna yazdalifna ayyuhunna yubda'u biha. Itu lafadznya ikhwan. Ketika Nabi SAW disodorkan kepada baginda 5 atau 6 onta, 5 atau 6 onta itu yang mau disembelih, mereka berlomba-lomba siapa yang mau duluan disembelih oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, kata ikhwan, kalau sering kita mendengar kalau Rasulullah itu ikhwani, kalau beliau wudhu bisa dengan satu mud, satu raup air. Kalau baginda Nabi SAW mandi bisa dengan satu sa'. Apa rahasianya? Dikatakan, tahu kenapa ikhwan? Karena alam semesta tahu Rasulullah, tahu mahalnya kebersamaan dengan baginda. Tatkala air menyentuh badan Nabi SAW, tidak mau air itu berpisah dengan Rasulullah SAW. Maka jangan heran kalau seandainya satu mud atau satu so' bisa digunakan untuk wudhu atau mandi, karena badan itu dirindukan oleh air dan si air tidak mau lepas dari badan itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Wahakadha ikhwan,
Kalau kita melihat juga ada batu-batu yang ketika baginda Nabi SAW memegangnya dan menjadikan batu di atas kafnya, maka mulailah batu-batu itu bertasbih. Dan banyak lagi ikhwan. Dan ada suatu perihal yang indah. Kita mengenang kota Taif adalah kota yang penuh dengan kenangan buruk. Ketika baginda Nabi SAW berdakwah ke sana namun ditolak, dicemoohkan dan dilempari batu, namun ada perihal yang tersembunyi di Taif itu ikhwan, yang menjadi kenangan sepanjang masa, yang menjadi sejarah dan masuk dalam sejarah. Apa itu ikhwan? Ketika Rasulullah SAW letih dan capek dilempari batu dan keluar darah, Nabi SAW ditemani oleh sahabatnya Zaid bin Haritha. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW beristirahat. Beristirahat di mana? Di sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu punya Syaibah bin Rabi'ah wa akhuh. Mulai Nabi SAW beristirahat. Itu kebun anggur punya orang non muslim. Yang punya kebun anggur itu dia punya hamba sahaya yang bernama Addas. Rasulullah SAW kecapean, keletihan dan mulai beristirahat, bersandar di kebun anggur itu. Yang punya kebun anggur melihat Rasulullah kesihan. Dia menyuruh hamba sahayanya yang bernama Addas. Addas ini orang Persia ikhwan, bukan orang Arab. Addas, kau kasih itu, orang itu, kau kasih itu, dia itu anggur. Kesian dia. Mulailah datang Addas memberikan anggur untuk Rasulullah SAW. Punya Utbah wa Syaibah ibni Rabi'ah. Naam. Addas ketika memberikan anggur kepada Rasulullah, Nabi SAW mengambil anggur itu dan mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Addas heran dan dia berkata, siapa gerangan engkau? Ada apa? Engkau barusan membaca sesuatu yang tak pernah disebutkan oleh orang-orang sekitar sini. Siapa gerangan engkau? Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Nabi balik bertanya, dari mana engkau? Aku Addas. Dari mana? Aku dari kota yang bernama Nainawa. Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau dari Nainawa? Iya, aku dari Nainawa. Haitsu Yunus bin Matta, kotanya Nabi Yunus. Addas bingung, kau tahu Yunus bin Matta, kau tahu Nabi Yunus? Baginda menjawab, dzaka akhi, itu adalah saudaraku. Dia adalah nabi dan aku pula nabi. Ketika Addas mengetahui ini adalah Rasul, utusan Allah, langsung dia beriman. Dalam beberapa riwayat langsung Addas itu mencium kening Rasulullah dan mencium tangan Rasulullah, bahkan mencium kaki Rasulullah. Bahkan beberapa riwayat dia sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Addas itu. Majikan-majikannya bingung, wah katanya tuh orang itu ngerusak lagi katanya. Kata itu majikan-majikan. Tapi si Addas tadi membawa apa ikhwan? Membawa anggur. Akhirnya sepanjang masa gara-gara cerita yang singkat itu, anggur yang ada di kota Taif menjadi anggur yang paling istimewa. Kenapa? Karena paling manis? Enggak. Karena paling indah? Enggak. Namun karena dia mempunyai kenangan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Rasulullah, enggak ada cerita anggur Taif itu. Ada seorang mu'asirin berkata dalam syairnya, menceritakan betapa beruntungnya si anggur itu. Dia berkata seperti ini ikhwan. Mari kita renungi, kita resapin syair ini. Kana unqudan nadiya, kana unqudan nadiya, ra'i'al habbi syahiyya, qad tahalla wa tadalla, musyriqan mithla thuraya, lam yakun yahsabu yawman an yakunal gitfu syayya, ghaira unqudin sayujna thumma yutwa dhikru tayya. Qala Addasul karimu, ayyuhal unqudu ilayya, zarana dhaifun azimun wajhuhu talqul muhayya, qum bina nas'a ilaihi nartawi bin nuri rayya, nartami baina yadaihi qum bina nasmu sawiya. Salam Nabi Muhammad. Qum bina nasmu sawiya, ayyuhal unqudu hayya nadkhulit tarikha hayya, ayyuhal unqudu hayya nadkhulut tarikha hayya, lam nakun nahlumu yawman annana nalqan nabiyya. Salam Nabi Muhammad. Artinya apa ikhwan? Dia menceritakan tentang anggur ini. Dahulu kala anggur itu ada, walaupun dia itu indah, ra'i', dan itu manis, dan dia telah
menjadi subur dan menjadi sudah yatadalla, ranting yang indah ikhwan. Dan dia berkelap-kelip si anggur itu bagaikan bintang-bintang Thuraya yang berkelap-kelip itu ikhwan. Tapi tak mengira dia akan masuk dalam sejarah si anggur tadi. Dia kira walaupun dia indah, setelah dimakan akan hilanglah sejarahnya. Akan tetapi datang seorang laki-laki yang mulia, Adas, dan dia berkata kepada si anggur ini, wahai anggur, ikut denganku. Mau kemana? Nih kita kedatangan seorang tamu yang wajahnya sangat indah. Hai anggur, ayo bareng-bareng bersamaku. Ngapain? Kita mengambil cahaya dari tamu ini. Hai anggur, bareng bersamaku kita bersemayam di hadapannya. Hai anggur, bareng denganku kita naik derajat yang tinggi berkatnya. Hai anggur, ayo bareng-bareng kita masuk sejarah berkat orang ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena tak pun sehari kita pernah terlintas ataupun mati ataupun mimpi bahwasanya kita akan menemu seorang Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, beginilah ceritanya. Kalau seandainya engkau bisa menjadi seperti anggur itu, bersemayam di hadapan Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah, maka niscaya engkau akan masuk dalam sejarah seperti si anggur itu. Dan engkau sangat berpotensi lebih dari si anggur itu, lebih dari onta-onta yang tadi, lebih daripada batu-batu yang di atas tangan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Rasulullah, taklah disebutkan yang namanya Madinah ataupun Quba. Wulidalladzi laula ma dzukirat Quba kalla walal muhassabu yugsadu hadzalladzi laulahu ma'ashigan naga. Dan terus ikhwan, lah apa namanya Quba, apa namanya naga, apa namanya agik, yang para muhibbin bercerita tentang kalau bukan karena Rasulullah tidak ada semua itu. Engkau kalau bukan karena Rasulullah engkau tidak ada apa-apa. Tapi engkau bisa masuk dalam sejarah, diabadikan namamu dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala jadikan majelis ini majelis yang mulia. Dengan majelis ini kita memboyong Rasulullah ke rumah kita ikhwan, memboyong akhlak Rasulullah, membawa akhlak Rasulullah, ajaran Rasulullah SAW. Ikhwani, kami selaku panitia di sini meminta maaf atas kesalahan atau kekurangan yang ada pada acara hari ini, dan semoga insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah Ta'ala kumpulkan kita kelak di surga sana. Dan kita lagi di sini lagi bernostalgia dengan acara-acara yang di Hadramut sana. Barusan teman-teman bilang, oh Bib, kayak di Tarim Bib ya. Iya Bib, hati panasnya juga sama. Minta maaf kalau masih panas teman-teman. Ya lagi nostalgia sama tarian, lagi di sana musim panas, juga di sini kita nostalgia musim panas. Ya Allahu minnukum. Banyak daripada guru-guru kita yang hadir di sini, kalau minta semuanya takalam, masya Allah tak cukup waktunya. Apalagi hari ini hari kerja ya teman-teman ya. Kita minta daripada guru-guru kita, di antaranya Kiai Haji Rushdi, untuk menyampaikan beberapa nasihatnya, dan juga kita minta dari Habib Muhammad Al Junaid untuk menyampaikan beberapa kulaimatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.